Simbak Sipa adalah nama seorang penguasa penting dalam sejarah Babilonia kuno yang dikenal karena peranannya dalam masa transisi kekuasaan di wilayah Mesopotamia. Simbak Sipa adalah seorang raja dari dinasti yang berkuasa di Babilonia pada akhir abad ke-12 sebelum Masehi, tepatnya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Dia dikenal melalui beberapa prasasti dan catatan sejarah yang ditemukan di wilayah tersebut. Simbak Sipak adalah raja Babilonia yang berkuasa setelah kehancuran Kekaisaran Kassite yang sebelumnya mendominasi wilayah Babilonia. Dinasti Kassite mengalami kemunduran pada akhir abad ke-12 sebelum Masehi, dan kekosongan kekuasaan ini memungkinkan munculnya penguasa-penguasa baru termasuk Simbak Sipak. Selama masa pemerintahannya, Babilonia mengalami ketegangan politik yang signifikan karena kerajaan-kerajaan besar lainnya di sekitar Mesopotamia seperti Assyria dan Elam juga memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Simbak Sipak berusaha untuk memperkuat kekuasaannya dengan memperluas pengaruhnya, baik melalui peperangan maupun aliansi politik. Catatan dari prasasti menunjukkan bahwa dia terlibat dalam konflik dengan beberapa kerajaan tetangga, dan ia berusaha untuk menstabilkan wilayah Babilonia di tengah ketegangan tersebut. Simbak Sipak dikenal terutama melalui prasasti yang ditemukan di beberapa situs arkeologi. Salah satu prasasti pentingnya adalah prasasti Simbak Sipak yang ditemukan di Babilonia dan menceritakan keberhasilannya dalam meraih kemenangan atas musuh-musuhnya. Dalam prasasti ini, Simbak Sipak menggambarkan dirinya sebagai seorang penguasa yang kuat dan mampu mengalahkan musuh-musuhnya untuk memulihkan stabilitas kerajaan. Sebagian besar informasi mengenai Simbak Sipak berasal dari sumber-sumber Babilonia kuno yang mengukir catatan kemenangan militer dan prestasi lainnya. Seperti banyak raja lainnya, dia ingin memperlihatkan dirinya sebagai pelindung dewa-dewa dan penerus tradisi besar Babilonia. Namun, sejarahnya lebih terfokus pada peranannya dalam konteks politik dan militer daripada pada pencapaian budaya atau arsitektur. Selama masa pemerintahannya, Babilonia harus menghadapi beberapa ancaman eksternal, terutama dari kerajaan Assyria yang semakin berkembang dan Elam yang juga memiliki kepentingan di wilayah Mesopotamia. Prasasti menunjukkan bahwa Simbak Sipak berusaha untuk melindungi wilayahnya dari serangan-serangan ini. Meskipun demikian, meskipun ia berhasil mempertahankan wilayah Babilonia dari serangan Elam, wilayah ini tetap berada dalam ketegangan yang terus-menerus dengan kekuatan-kekuatan luar. Interaksi dengan Assyria pada masa ini sangat penting karena Assyria di bawah pemerintahan Tukulti Ninurta pertama mulai menunjukkan ambisinya untuk memperluas wilayah yang akhirnya mengarah pada konflik yang lebih besar di masa depan. Simbak Sipak tidak meninggalkan warisan besar seperti beberapa penguasa Babilonia lainnya seperti Hammurabi atau Nebukadnezar yang dikenal dengan prestasi luar biasa dalam hukum dan pembangunan. Namun, ia tetap menjadi figur penting dalam sejarah Babilonia pada masa transisi antara kerajaan Kassite dan kebangkitan kembali kekuatan Babilonia yang lebih besar. Pemerintahannya berperan dalam menstabilkan Babilonia di tengah pergolakan politik dan militer yang terjadi pada masa itu, dan ia merupakan bagian dari masa transisi menuju periode yang lebih signifikan dalam sejarah Mesopotamia. Oleh karena itu, meskipun tidak begitu dikenal dalam sejarah besar dunia, Simbak Sipak tetap memegang peranan dalam mempertahankan Babilonia sebagai kekuatan politik di kawasan tersebut. Simbak Sipak adalah penguasa Babilonia yang berkuasa di tengah periode ketegangan dan peralihan dalam sejarah Mesopotamia. Meskipun tidak memiliki pencapaian luar biasa yang dikenal luas, ia memainkan peran penting dalam mempertahankan kestabilan Babilonia di tengah ancaman
dari kerajaan-kerajaan tetangga. Sejarahnya tercatat, terutama melalui prasasti-prasasti yang menggambarkan keberhasilan militer dan stabilitas politik yang ia upayakan. Simbak Sipak adalah seorang raja Babilonia yang berkuasa sekitar akhir abad ke-12 sebelum Masehi, setelah runtuhnya kekuasaan dinasti Kassite di Babilonia. Meskipun informasi tentang pemerintahannya terbatas, beberapa kebijakan pentingnya tercermin dalam prasasti dan catatan yang ditemukan dari masa pemerintahannya. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diambil oleh Simbak Sipak berdasarkan sumber sejarah yang ada. Salah satu kebijakan utama Simbak Sipak adalah usaha untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan wilayah Babilonia yang terancam setelah runtuhnya dinasti Kassite. Pada masa ini, wilayah Babilonia mengalami ketegangan politik dan militer dengan ancaman dari kerajaan-kerajaan besar seperti Assyria dan Elam. Simbak Sipak menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah yang terpecah dan mempertahankan kekuasaannya terhadap invasi dan ancaman dari luar. Beberapa prasasti menunjukkan bahwa ia terlibat dalam peperangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan melindungi wilayahnya dari serangan Elam, serta dari ekspansi yang dimulai oleh kerajaan Assyria. Mengingat bahwa Babilonia adalah pusat peradaban yang memiliki pengaruh besar di Mesopotamia, Simbak Sipak berusaha untuk memperkuat posisi Babilonia dalam hubungan internasional. Sebagian dari kebijakan luar negerinya melibatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Meskipun tidak banyak informasi yang secara khusus mencatat perjanjian diplomatik yang dibuat oleh Simbak Sipak, ada kemungkinan bahwa meskipun tidak terlibat dalam perang besar dengan Assyria, Simbak Sipak tetap menjaga hubungan dengan penguasa-penguasa dari kerajaan besar tersebut melalui jalur diplomatik untuk menghindari konflik besar dan menjaga keamanan Babilonia. Salah satu kebijakan penting yang mungkin diambil oleh Simbak Sipak adalah reorganisasi administrasi dan pengelolaan sumber daya yang ada di Babilonia. Seperti kebanyakan penguasa kuno, ia kemungkinan besar mengimplementasikan kebijakan untuk memastikan bahwa ekonomi Babilonia tetap berfungsi meskipun dalam masa yang penuh gejolak. Mengingat pentingnya perdagangan dan pertanian bagi keberlanjutan Babilonia, kebijakan terkait pengelolaan tanah dan pajak mungkin menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Beberapa prasasti menunjukkan bahwa Simbak Sipak memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertanian, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Babilonia. Hal ini juga bisa berkaitan dengan upaya untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di wilayah yang terus diguncang oleh perang dan ketegangan politik. Meskipun masa pemerintahannya lebih terfokus pada pemulihan dan stabilisasi politik, ada indikasi bahwa Simbak Sipak juga mendukung pelestarian warisan kebudayaan dan agama Babilonia. Seperti kebanyakan penguasa di Mesopotamia, Simbak Sipak berusaha untuk menunjukkan dirinya sebagai pelindung dewa-dewa Babilonia dan pembangun kuil-kuil atau tempat ibadah. Salah satu aspek yang penting dalam kebijakan keagamaan adalah penguatan kultus para dewa utama Babilonia seperti Marduk dan Ishtar yang memiliki peran sentral dalam kehidupan politik dan religius Babilonia. Pembangunan kuil atau pemeliharaan situs keagamaan bisa jadi merupakan bagian dari kebijakan Simbak Sipak untuk memperkuat kekuasaannya dan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya dan perekonomian, Simbak Sipak kemungkinan juga melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di Babilonia. Pembangunan infrastruktur seperti kanal irigasi, jalan raya, dan struktur kota mungkin menjadi fokus kebijakannya untuk memastikan kelangsungan hidup rakyatnya
dan mendukung perkembangan ekonomi. Meskipun tidak ada catatan terperinci mengenai proyek spesifik yang dilakukan oleh Simbak Sipak, kemungkinan besar kebijakan infrastruktur dan perbaikan fasilitas umum adalah bagian dari upayanya untuk memulihkan Babilonia dari periode ketegangan dan keruntuhan sebelumnya. Sebagai penguasa yang memerintah selama masa ketegangan politik dan militer, kebijakan militer Simbak Sipak juga sangat penting. Ia terlibat dalam beberapa peperangan untuk menjaga perbatasan Babilonia dan melawan ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Elam dan Assyria. Dalam beberapa prasasti, Simbak Sipak menggambarkan dirinya sebagai seorang penguasa yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan mempertahankan kekuasaannya. Ini mencerminkan kebijakan militer yang agresif dalam mempertahankan wilayah. Meskipun ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa Babilonia tidak bisa sepenuhnya mengalahkan Assyria yang sedang berkembang. Kebijakan Simbak Sipak sebagai Raja Babilonia berfokus pada mempertahankan stabilitas politik dan militer, memperkuat hubungan internasional, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian kebudayaan Babilonia. Ia berusaha menjaga kelangsungan kekuasaannya di tengah ketegangan politik, serta menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Assyria dan Elam. Selain itu, ia kemungkinan besar melaksanakan kebijakan yang mendukung pertanian dan infrastruktur, serta berupaya memperkuat posisinya sebagai pelindung dewa-dewa Babilonia. Pada masa pemerintahan Simbak Sipak yang berkuasa di Babilonia pada akhir abad ke-12 sebelum Masehi, wilayah tersebut mengalami ketegangan dan konflik dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Peperangan dan ancaman dari luar merupakan bagian besar dari tantangan yang dihadapi oleh Simbak Sipak dalam mempertahankan kekuasaannya. Beberapa peperangan penting dan konflik yang terjadi selama masa pemerintahannya adalah salah satu ancaman utama yang dihadapi oleh Simbak Sipak berasal dari Elam, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah timur Babilonia yang saat itu menjadi salah satu kekuatan besar di Mesopotamia. Elam sering terlibat dalam konflik dengan Babilonia, dan pada masa Simbak Sipak, Elam menjadi ancaman besar. Simbak Sipak mencatatkan dalam beberapa prasastinya bahwa dia terlibat dalam perang melawan Elam. Pada periode ini, Elam mencoba memperluas pengaruhnya ke wilayah Babilonia, dan Simbak Sipak harus berjuang keras untuk mempertahankan perbatasan dan integritas wilayahnya. Dalam beberapa prasasti yang ditemukan, Simbak Sipak menggambarkan dirinya sebagai pahlawan yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk tentara Elam, dan mempertahankan keamanan Babilonia dari ancaman tersebut. Meskipun terdapat kemenangan dalam beberapa pertempuran, Elam tetap menjadi ancaman jangka panjang, dan hubungan antara Babilonia dan Elam terus berada dalam ketegangan sepanjang periode ini. Selain ancaman dari Elam, Assyria juga menjadi musuh besar bagi Babilonia pada masa pemerintahan Simbak Sipak. Meskipun pada waktu itu Assyria masih berada di bawah pemerintahan Tukulti-Ninurta pertama yang sedang berusaha memperluas wilayahnya ke selatan, pengaruh Assyria mulai terasa di wilayah Babilonia. Assyria dan Babilonia sering terlibat dalam konflik militer karena kedua kerajaan ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan di wilayah Mesopotamia. Simbak Sipak, meskipun berhasil mempertahankan Babilonia dari beberapa serangan, tidak dapat sepenuhnya menghindari ancaman dari Assyria. Beberapa prasasti mencatat bahwa pada masa itu terjadi beberapa pertempuran skala kecil antara pasukan Babilonia dan pasukan Assyria. Meskipun tidak ada catatan yang menyebutkan pertempuran besar antara Babilonia dan Assyria selama masa pemerintahan Simbak Sipak, kemungkinan besar hubungan antara keduanya terus tegang dengan pertempuran sporadis
yang terjadi sepanjang waktu. Pada masa ini, Babilonia berada dalam keadaan yang cukup rentan setelah keruntuhan dinasti Kassite yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut selama beberapa abad. Simbak Sipak berusaha untuk mengembalikan stabilitas politik dan mempertahankan kontrol atas wilayah yang sebelumnya sempat terpecah. Oleh karena itu, selain perang melawan Elam dan Assyria, beberapa konflik internal juga mungkin terjadi, terutama terkait dengan persaingan antara kelompok-kelompok lokal yang mencoba memanfaatkan ketidakstabilan ini untuk memperoleh kekuasaan, untuk memulihkan wilayah-wilayah yang sebelumnya lepas atau dikuasai oleh musuh. Simbak Sipak melakukan beberapa ekspedisi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut dan menjaga kontrol atas ibu kota dan wilayah-wilayah penting lainnya. Dalam hal ini, kebijakan militer Simbak Sipak tidak hanya melibatkan peperangan melawan kerajaan luar, tetapi juga menghadapi ancaman dari dalam negeri, termasuk pemberontakan atau perlawanan dari faksi-faksi yang ingin merebut kekuasaan. Pada periode ini, Mesopotamia merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan banyak kerajaan yang berusaha memperluas wilayahnya. Selain Elam dan Assyria, kerajaan-kerajaan kecil dan negara kota lain di sekitar Mesopotamia juga turut memainkan peran dalam ketegangan dan peperangan yang terjadi. Simbak Sipak meskipun tidak mencatatkan pertempuran besar atau perang yang terkenal, harus menghadapi kenyataan bahwa Babilonia sering terjebak dalam peperangan karena ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar yang ada di wilayah tersebut. Sebagian besar peperangannya berfokus pada mempertahankan kedaulatan Babilonia dan memastikan bahwa wilayahnya tidak jatuh ke tangan musuh-musuh besar seperti Assyria atau Elam. Dalam banyak prasasti, Simbak Sipak menggambarkan dirinya sebagai seorang pahlawan militer yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan mempertahankan wilayah Babilonia. Ini mencerminkan bahwa meskipun menghadapi ancaman besar, Simbak Sipak berhasil menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pertempuran dan konflik. Prasasti-prasasti tersebut seringkali menggambarkan kemenangan dalam pertempuran melawan pasukan Elam atau pasukan yang mencoba merebut wilayah Babilonia. Meskipun pada dasarnya Babilonia berada dalam masa yang penuh ketegangan, kepemimpinan Simbak Sipak dalam perang memberikan gambaran tentang upaya kerasnya untuk menjaga stabilitas kerajaan di tengah ancaman dari luar. Peperangan pada masa Simbak Sipak adalah bagian dari usaha mempertahankan kedaulatan Babilonia di tengah ancaman dari Elam, Assyria, dan kerajaan-kerajaan tetangga lainnya. Meskipun Simbak Sipak tidak dikenal karena pertempuran besar atau ekspansi wilayah yang signifikan, dia berperan penting dalam menjaga kestabilan kerajaan dan memperkuat posisinya melalui serangkaian peperangan dan ekspedisi militer. Selain itu, Twing Simbak Sipak juga berfokus pada mengembalikan kontrol atas wilayah yang sempat terpecah dan menghadapi tantangan internal dalam menjaga kekuasaan di Babilonia. Akhir hayat Simbak Sipak, Raja Babilonia, tidak terlalu jelas dalam catatan sejarah yang tersedia. Sebagian besar informasi tentang pemerintahannya berasal dari prasasti-prasasti yang menggambarkan keberhasilan militer dan usaha untuk mempertahankan stabilitas kerajaan Babilonia. Namun, tidak banyak yang menjelaskan bagaimana atau kapan ia meninggal. Sayangnya, tidak ada catatan rinci yang menggambarkan kematian Simbak Sipak. Sebagian besar catatan yang ada berasal dari prasasti yang berfokus pada keberhasilan militer dan penguatan kekuasaan selama masa pemerintahannya. Namun, tidak ada sumber yang secara langsung mengungkapkan bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan catatan sejarah yang tersedia dari periode tersebut. Setelah masa pemerintahannya, Babilonia memasuki periode yang lebih tidak stabil, dan beberapa sumber menunjukkan bahwa ada kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah Simbak Sipak.
Oleh karena itu, bisa jadi Simbak Sipak meninggal dalam keadaan yang tidak sepenuhnya teratur, dengan ketegangan yang mungkin muncul antara faksi-faksi yang bersaing untuk menguasai kerajaan. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Babilonia mengalami beberapa periode transisi politik setelah Simbak Sipak. Dengan munculnya penguasa baru yang mengambil alih kekuasaan, meskipun tidak banyak yang diketahui tentang siapa yang menggantikannya secara langsung. Seiring dengan jatuhnya kekuasaan dinasti Kassite sebelumnya dan masa transisi yang dialami Babilonia pada abad ke-12 sebelum Masehi, kemungkinan besar akhir hayat Simbak Sipak terkait dengan perubahan besar dalam struktur kekuasaan Babilonia. Pada masa-masa tersebut, wilayah Mesopotamia seringkali mengalami ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan, baik di dalam kerajaan itu sendiri maupun dari kerajaan-kerajaan luar, seperti Assyria dan Elam. Oleh karena itu, meskipun tidak ada catatan pasti tentang bagaimana Simbak Sipak meninggal, kita dapat mengasumsikan bahwa pemerintahannya berakhir di tengah ketidakpastian dan transisi yang lebih besar dalam sejarah Babilonia. Setelah kematian Simbak Sipak, penguasa Babilonia selanjutnya tidak banyak diketahui dengan jelas, tetapi bisa jadi penerusnya melanjutkan kebijakan militer dan administrasi yang serupa, mengingat situasi politik yang tetap membutuhkan stabilitas. Babilonia sendiri terus berada dalam ketegangan politik dan konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Akhir hayat Simbak Sipak tetap misterius karena kurangnya bukti sejarah yang mengungkapkan detail tentang kematiannya. Namun, berdasarkan periode ketegangan dan transisi yang terjadi setelah pemerintahannya, kemungkinan besar kematiannya berhubungan dengan berakhirnya sebuah dinasti atau transisi kekuasaan yang sulit yang mengarah pada ketidakstabilan politik di Babilonia pada waktu itu.